Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul Segi Praktisnya Pertobatan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada kami hari ini. Saat ini kami mau renungkan firman-Mu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 2 Tawari pasal 28 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu?" Dalam seluruh sejarah kedua kerajaan bangsa Israel itu, tidak pernah terjadi kejadian yang sehebat ini. Pekah, raja dari utara menyerang Ahaz, raja selatan, serta membunuh 120.000 pasukan selatan, karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah leluhur mereka. Menurut kebiasaan zaman itu, mereka membawa tawanan, sehingga seluruhnya ada 200.000 pria, wanita, anak-anak, dan rampasan yang sangat banyak. Mereka itu digiring ke Samaria dengan penuh rasa duka. Cukup mudah bagi kita membayangkan hal itu. Mass media memberitakan para pengungsi dari Thailand ke Ethiopia. Tidak ada badan-badan yang menyalurkan pertolongan kepada tawanan dari 10 suku tersebut. Tidak ada kapal Tarsis yang dimuat dengan gandum atau barisan palang merah Funisia yang membawa pertolongan. Mereka akan menjadi budak. Si perkasa sengaja melupakan perintah Allah yang melarang memperbudak sesama Israel. Mereka hanya memikirkan barang-barang rampasan. Akan tetapi, muncullah Nabi Obed. Ia menghentikan mereka di tengah jalan. Rancangan mereka telah sampai ke langit, katanya. Kecuali mereka membebaskan tawanan ini, Allah akan menghukum mereka, katanya. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka pun adalah orang-orang berdosa. Bukankah mereka pun memerlukan pengampunan dan berkenan Allah? Mereka mendengar Obed, akan tetapi pada mulanya mereka tidak mau bergerak. Lalu kemudian ada 5 orang yang memihak kepada Obed. Mereka memaksakan tentara itu untuk membatalkan rancangannya. Atas nama segenap bangsa itu, mereka menyatakan penyesalan mereka. Mereka mencari pakaian. Orang-orang yang sudah lemah dinaikkan ke atas keledai, lalu menyuruh mereka pulang ke Yerusalem. Mereka dipimpin melalui sungai Yordan dan disertai oleh pengawal sampai ke Yeriko. Lalu di Yeriko, saudara-saudara mereka, orang-orang Yahuda itu diserahkan kembali. Saudara, alangkah besarnya harga pertobatan. Membatalkan rancangan yang keliru adalah satu hal. Tidak lagi melakukan kekeliruan adalah satu hal lain. Pertobatan yang sejati diukur dari usaha membetulkan kesalahan pada masa lalu, memperbaiki kesalahan terhadap Allah dan teman sesama manusia. Tidak pernah dinyatakan dengan menyembungkan kelebihannya. Setelah menyadari kesalahannya sendiri, ia menerima pengampunan dan pengharapan. Kemudian memberikan pengharapan dan hidup baru bagi mereka yang telah dilukai hatinya. Pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Itu adalah suatu tindakan untuk berpaling dari dosa. Dikutip dari buku Sejarah Para Nabi Jilid 2 halaman 158. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pentingnya pertobatan. Kami mengakui kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Banyak berbuat salah. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan pertobatan hari demi hari untuk menjadi lebih baik. Kami memohon Roh Kudus selalu bersama dengan kami, menuntun kami, karena kami ingin menuju surga. Bapa di surga, malam ini kami mau istirahat bersamalah dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin.